Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat sore, salam. 2024 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Pesan khusus 31 Desember menutup tahun 2025 dengan 3 hal penting. Yang pertama, menutup 2025 dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Kita akhiri tahun 2025 ini bukan dengan kebanggaan atas pencapaian, tetapi dengan penyembahan dan kerendahan hati. We end this year not with pride in accomplishment, but with worship and humility. Mazmur berkata dari 73 ayat 25 dan 26, bersama kita baca mulai. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau, selain engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tuhan tetap menjadi puncak sukacita, bukan hasil atau angka-angka kredit yang kita dapatkan dalam karir kita, pekerjaan kita, usaha kita, sekolah, pendidikan kita, karir kita, atau keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan. Not at all. Tapi Tuhan tetap menjadi puncak sukacita. God remains the pinnacle of joy. Dia menjadi puncak sukacita kita. Ini bagian yang pertama yang harus kita tahu. Hati kita melekat. Siapa gerangan yang ada padaku di 2025 memasuki 2026? Jawabnya adalah apa? Tidak ada yang lain. Dia. Amen. Tidak ada yang lain selain Dia, Allahku yang ku percayai. Umat Tuhan, Daud mengisahkan ayat ini bahwa dia sudah berhasil. Dia sudah punya pencapaian. Saudara yang kasih, kalau dibandingkan diri saya, diri kita semua dengan Daud, if we compare ourselves to David, we are a big zero, double zero. Kita adalah 0 besar. If we compare ourselves to David, kalau kita bandingkan diri kita dengan Daud, kita 0 besar. Tapi apa yang Daud katakan? Daud achievement everything. Daud is a king. King is the highest man, number 1 in the world. He got everything. He wants to do everything. He can do. Dia bisa lakukan apa saja. Dia mau apa saja. Karena dia the powerful man on the earth. Dia manusia yang sangat berkuasa. Namun demikian dia berkata, siapa gerangan yang ada pada? Dia tidak bilang emas, perak, harta, kedudukan, jabatan. Dia tidak bilang perempuan-perempuan yang dia miliki. Dia tidak bilang pengaruh-pengaruh yang dia miliki. Dia tidak bilang semua pencapaian-pencapaian, bahkan kekuatan kuasa yang pernah dihancurkan Goliat. No! Daud tidak pernah mengandalkan dan Daud is not bossy man. He is not boasting about what he's achieved in the past. He is cling to God. Dia melekat dengan Tuhan. Dia menyatu dengan Tuhan. Inilah yang kita rindukan. Haleluya, amen. Yang kita mau memasuki 2026 ini dengan melekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan. Haleluya. Kalau Daud yang begitu powerful man, kaya, punya otoritas, ganteng, seniman, everything, rich man, powerful, talented people, anointed king, who has everything. He said, just God himself. I long it. I deserve it. I cling.
I glue to him. I hold him. Saudaraku yang kasih, Daud yang luar biasa, dia memberikan teladan. Kalau Daud sudah mengutamakan Tuhan dan dia punya segalanya, saya percaya kita harus lebih lagi. Saya percaya kita harus lebih lagi. Karena kita tidak ada apa-apanya dengan Daud. Daud yang sudah punya segalanya. Ini bagian yang pertama. Haleluya. Amen. Katakan, siapa gerangan ada padaku? Katakan, hanya Engkau satu-satunya. Amen. Yang kedua, menutup 2025 dengan karakter yang dimurnikan. Closing 2025 with a refined character. Yakobus 1 ayat 4 baca bersama saya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna, utuh, tak berkekurangan. Apa dan apa, saudara? Saudara lihat tiga ini. Sempurna. Bilang, saya sempurna, utuh, tak kekurangan. Come on. Sudah tidak ada lagi, saya ini manusia lemah, saya ini pendendam, saya ini jengkel, saya orangnya tersinggung, saya ini perempuan, saya ini laki-laki. No way. Alkitab berkata, saya apa? Amin. Amin. Benar, saya dan saudara sempurna, utuh, kekurangan apapun? Kita mesti meyakinkan, saudara nggak usah bawa Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus pasti sempurna, tapi Dia mau membentuk kita agar kita apa tadi apa? Sempurna. Dia mau supaya kita independen dalam konteks orang yang bertanggung jawab, orang yang sadar bahwa dia telah ditebus dengan darah yang mahal, dia bisa jadi sempurna. Orang yang mana dia tidak kekurangan satu apapun, artinya dia diproses. Haleluya, amen. Orang yang tak kekurangan satu apapun, orang yang sempurna, orang yang benar-benar dia sadar bahwa saya menerima proses pembentukan dari Tuhan. Lebih penting dari apa yang dicapai adalah ini. Yang kuning itu bilang apa? Siapa yang kita sedang dibentuk menjadi apa? More important than what is achieved is who we are being shaped into. Saya ini lagi dibentuk jadi apa? Coba katakan, saya lagi dibentuk jadi apa? Itu yang penting. Bukan saya dapat apa, saya punya apa, saya sudah bisa apa. No. No, what we have, what we can do. But who I am to be saved. We are shaping. Ya. Kita dibentuk, shape. Ya. Tuhan membentuk kita. Ini yang penting. Sampai kita tidak berkekurangan suatu apapun yang baik. Utuh, sempurna, tak berkekurangan. Haleluya, amen. Jadi saudara lihat, ini yang menjadi mental kita. Haleluya. Saya harus punya mental sempurna, mental tidak kekurangan satu apapun, mental utuh. We have to start from our mental, perfectly mentality, lacking mentality. Wholeness mentality. Ya, sempurna, utuh, tak kekurangan. Mental kita seperti itu. Haleluya. Amen. Kalau kita punya nyalinya seperti itu, saya percaya sekalipun kita ribuan kali jatuh, kita akan bisa survive. Amen. Sekalipun kita ada banyak persoalan, kita bisa selesaikan dengan baik. Haleluya. Kenapa kita? Karena kita wholeness. Kita utuh. Kita sudah tidak lagi berkaitan, tidak lagi mengizinkan segala perkara yang jahat, yang melemahkan kita, jengkel, marah, dendam, luka-luka yang kita bawa-bawa, piara-piara itu luka dari dulu sekarang dan jangan tambah lagi, saudara. No, harus ditinggalkan 2025 ini. Jangan lagi, saudara. Ini sangat penting. Karena Yakobus dia bilang, biarkan. Artinya dalam diri saya dan saudara potensi sempurna, utuh, tak kekurangan. Amin. Just let it out. Biarkan itu keluar, amen. Itulah pembentukan. Yang paling penting adalah pembentukan saya menjadi apa. Bukan saya punya apa-apa, saya sudah bisa apa.
Seorang pengusaha bilanglah dia mulai usahanya dari kecil dan penuh keterbatasan. Usaha di tempat yang kecil, usaha rantangan, usaha kiosan, usaha pulsaan, usaha apalagi, usaha ini dan itu, bisnis kecil kan. Dulu dia punya kaki 2, sekarang dia usaha sampai kaki 5, saudara. Dia usaha ini itu. Di awal ia belum punya modal besar, dia belum punya relasi. TikToknya itu sudah posting 3 bulan tetap, yang like 2 atau 3 saja. Atau dia belum punya nama besar. Namun dalam proses bertahun-tahun Tuhan membentuk karakternya. Saat dia rugi ia tetap jujur dan tidak menipu pelanggan. Kalau misalnya dibikin kue dengan gulanya 1 kilogram dari adonan itu, waktu dia rugi dia tidak cuan potong bikin 7 ons dengan alasan rugi. Dia tetap konsisten. Walaupun rugi saya jujur, walaupun rugi saya tetap pelihara quality saya punya pekerjaan, saya punya jualan, saya punya pelayanan, ya. Saat keuntungan kecil dia tetap setia. Dia memberi upah yang adil kepada orang-orang. Dia tidak bilang karena ini untung kecil, lu penggaji sejanji dulu sekian, tapi sekarang potong. Tidak, dia tetap walaupun mungkin karyawannya terima gaji lebih besar dari dia, pemilik dan pengusaha mungkin. Saat mulai dikenal, TikTok oleh banyak, dia tidak lagi orang-orang pesan-pesan lagi karena orang sudah kenal, dia sudah punya brand image. Kalau cari roti balai gula orang supikir dia, saudara. Kalau cari tempe balai balai bumbu sapi, saudara ngasih. Oh, orang sudah ingat dia. Dia tidak lagi posting-posting karena dia punya pelanggan sudah lebih dari produksi hariannya. Wow, luar biasa. Dia sudah mulai dikenal, tapi dia tetap low profile saja. Waktu orang lewat tanya dia, ini siapa? Dia bilang, ya saya bantu di sini Pak, saya bantu di sini Bu, saya hanya sekedar bantu ini, bantu itu. Lalu ketika dia jalan, orang hampiri kepada orang yang tanya, lu tahu nggak yang lu tanya tadi itu bos? Hah? Itu bos? Oh dia begitu rendah hati ya? Ya, karena dia tahu bahwa saya dibentuk jadi apa, lebih penting dari aset dan keuntungan yang saya punya. Saat dia diberkati secara besar-besaran, dia tetap murah hati dan dia ingat Tuhan. Akhirnya usahanya berkembang pesat, jadi stabil. Bukan hanya omsetnya naik, tapi kepercayaan orang, damai sejahtera dan kesaksian hidupnya ikut bertumbuh. Rekeningnya bertambah, kualitas karakternya bertambah. Wah, dua-dua sama bertumbuh. Dia belajar dari semester 1, 2, 3, 4. Sekarang dia sudah semakin dia punya sarjana, seperti dia pakai ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Low profile saja. Usaha bisa naik turun, karir kita bisa naik turun, tetapi karakter yang dibentuk Tuhan menentukan keberlanjutan dan menentukan berkat jangka panjang. Berkat jangka panjang tidak ditentukan dengan berapa banyak kamu hasilkan, tapi siapakah kamu? Karena orang bisa punya pelanggan yang banyak karena karakternya dalam mengerjakan pelayanan itu. Saya pernah di satu tempat, saya antar satu benda, lalu orang bilang, wow, pelayanan di sana tuh kalau lu mau, lu kasih tinggal rumah aja. Dia datang cleaning tuh beres. Kalau kamu punya barang di atas itu, dia bikin bersih, nanti pulang kamu cek, barangnya tetap di situ. Pakai dia saja. Itu namanya maintain the clients. Dia menjaga pelanggannya. Kalau dia laundry, dia buka-buka sini, waduh, ada uang 200-300 ribu. Dia bilang, syukur alhamdulillah. Tapi dia bilang, Bapak punya uang, saya temukan di kantong. Itu namanya kita keep the clients. Saudara pengen gak sih?
kecenderungan banyak orang ketika mereka berhasil, mereka menyia-nyiakan kepercayaan mereka dari klien, dari banyak orang, dari lingkungan mereka. Sehingga lama-kelamaan mereka kehilangan langganan. Itu termasuk dalam gereja juga bisa terjadi. Kalau orang tidak punya, dan kebanyakan orang tidak punya iman yang kuat, mereka ya seperti gereja dijadikan seperti warung. Oh, ini bakso kurang manis, kurang pedis, kurang panas, pindah di warung bakso yang lain. Oh, itu gereja kurang bagus, kurang sedap, kurang melegit, kurang menggigit, kurang diurapi, kurang ini, kurang itu. Itu bisa terjadi. Ya. Ilustrasi ini lebih penting dari apa yang dicapai, yaitu adalah saya sedang dibentuk menjadi apa. This illustration is more important that what is achieved is who we are being shaped in. Apa yang saya sedang dibentuk, ini yang paling penting. Ini tidak boleh kita lupakan. 2025 adalah tahun pemurnian karakter. Yang setuju katakan amin. Di mana Tuhan sedang membentuk saya, kita semua. Tuhan sementara masuk membentuk kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan, yang bisa mempertahankan apa yang Tuhan berikan. Ini pesan yang sangat keras untuk kita semua. Yang ketiga, kita menutup tahun 2025 dengan kesatuan dan kesiapan melangkah. Closing 2025 with unity and readiness to move forward. Ya, ini sangat penting. Akhiri tahun-tahun ini, memasuki 2026 dengan kesatuan hati, siap memasuki musim barunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau petani ada musim. Tuhan punya musim adalah setiap tahun-tahun baru. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, every new season God is prepared to do something. Setiap musim baru ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Karena itu kita mempersiapkan diri untuk memasuki di sana dengan kesatuan. Haleluya. Amen. Yesaya 43 ayat 18 dikatakan. Bilang apa di sana? 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Do not remember the former things. Behold, I will make something new. Tinggalkan beban lama, sambut arah baru. Tuhan sambut arah baru Tuhan bersama-sama. New direction of God together. Ya. Kita akan mengakhiri 2025 dengan Tuhan sebagai pusat. Dengan karakter yang dibentuk dan dengan hati yang bersatu untuk melangkah ke musim baru. Yang siap katakan. Amen. 3 hal tadi. Saudara jangan lupa itu. Sekarang kita menyongsong 2026 dengan 2 hal penting. Yang pertama, baca bersama saya. Teguhkan fondasi kehidupan rohani. Intimasi dengan Tuhan sebelum akselerasi. Strengthen the foundation of life. Intimacy with God before acceleration taking place. Sebelum Tuhan mempercepat langkah VLC Kupang di 2026, Ia memanggil jemaat untuk memperdalam hubungan pribadi dengannya. Mazmur 137 ayat 5 dan 6. Jikalau aku melupakan engkau, hai Yerusalem, apa yang terjadi? Biarlah menjadi kering tanganku. Ayat yang ke-6. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. If I do not make Jerusalem as the higher of my joy. Saudara, ini yang Tuhan mau agar kita memperkuat bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kita lihat bahwa
Ada orang yang diberkati dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam pelayanannya, dalam banyak hal, dalam kehidupan sehari-hari. Dia diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Kalau dia mahasiswa, dia sekolah dan dia punya hasil nilai-nilai yang baik. Dia pebisnis, dia usaha ini itu semuanya baik. Dia diberkati Tuhan, penghasilan mulai meningkat, anak-anaknya sehat, atau keluarganya sehat, hidup pribadinya baik, ya. Dan mulai banyak kesibukan. Awalnya semua dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi dalam proses perjalanan, perlahan-lahan saudara kekasih, waktu doa mulai jarang. Ya. Ibadah mulai dikorbankan demi pekerjaan. Pak Pendeta, saya di sawah tapi hati saya di mimbar. Pak Pendeta, saya sedang mencuci mobil tapi hati saya ada di mimbar. Lalu pendeta bilang, sudah kita ganti saja, lu ambil mimbar saya, kasih mobil kamu datang saya. Sukacita lebih besar saat target tercapai daripada menyembah Tuhan. Ya. Secara lahiriah ia sukses, tetapi hatinya kering dan kehilangan damai sejahtera. The joy is greater when the target is achieved than when worshiping God. Ya. Dia kehilangan damai yang sesungguhnya. Jika Tuhan atau Yerusalem, jadi Tuhan identik dengan Yerusalem karena disitulah tempat tinggal Tuhan, pusat ibu kota. Ya. Hadirat dan tujuan Allah tidak lagi menjadi puncak sukacita, maka keberhasilan tidak akan memberi kepuasan. If God as the center is Jerusalem, like Jerusalem is the center, God is the center. If we are not making God is the center, we will come to the unsatisfied life. Kita akan datang pada satu kehidupan yang tidak puas. Kenapa? Karena kekosongan di dalam hidup kita, the emptiness in our heart, in our life, is just only God the Creator can get in. Ya, kekosongan dalam hidup manusia itu hanya Tuhan yang bisa isi. Kalau kita isi dengan pencapaian-pencapaian kita, dengan materi yang kita punya, dengan uang kita punya, dengan segala keinginan-keinginan yang kita punya, maka we are never get into the true satisfaction. Kita tidak bisa mencapai satu kenikmatan, the true joy, sukacita yang benar. Kenapa? Karena berkat adalah alat, bukan tujuan. Blessing is a means, not an end, not things that we achieve, that's finished. No, bukan sesuatu yang saya sudah dapat lalu selesai. Tapi berkat itu adalah alat, semakin diberkati untuk mencapai tujuan. Bukan diberkati supaya kita puas diri, merasa sudah cukup, merasa tidak lagi perlu apa-apa. Berkat untuk menyelesaikan rencana Allah. Kalau Anda minta diberkati, jangan pernah supaya untuk mengkonsumsi diri sendiri untuk berkat. Karena berkat diberikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Berkat diberikan supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita tangan kosong. Dia menyuruh kita dan dia menyertai. He sent us, but He provide us. Dia menyuruh kita dan dia selalu menyiapkan apa yang kita perlukan. Karena itu saudara jangan takabur. Bilang di kiri kanan, berkat untuk mencapai Tuhan, bukan untuk kepentingan. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Blessing is not for ourselves. We use it, ya, untuk mencapai apa yang Tuhan mau. To achieve what is planned by God. Jangan menukar kesibukan kerja pelayanan kita dengan keintiman dengan Tuhan. Oke, ini sangat penting. Ini sangat penting. Kita mulai membangun mesbah pribadi. Doa, firman, penyembahan, ya. Kita jadikan Tuhan pusat, bukan hasil. Ya. Don't trade intimacy
for the business of service or work. Ya, jangan pernah ganti. Bangun mesbah doa. Ya. Build a personal altar, prayer, word, worship, and make God the center, not the results. Jadikan Tuhan tuh pusat, bukan hasil. Karena saudara yang kasih, tidak selamanya Tuhan izinkan berkat itu dalam bentuk materi-materi. Kadang-kadang tidak mencapai sesuatu itu adalah berkat. Karena Tuhan lebih tertarik kita daripada apa yang kita punya. Seringkali kita punya banyak lalu kita menjadi liar. When God bless us with many things, we become strange. Ya. Kita menjadi liar. Ya. Wild. Kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Tapi waktu kita nggak punya apa-apa, kita masih, Tuhan Engkaulah segalanya. When we got nothing, we said, God, you are everything. When we have everything, we said, God, you are nothing. Ini ironi. Karena itu bangun, saudara kasih. Saudara lihat contoh dalam Alkitab. Genesis 12, 7-8. Kejadian 12:7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Lalu apa yang dia lakukan? Didirikannya di situ apa? Mesbah bagi Tuhan. Dan di situ ia memanggil nama Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada, ini masih jauh, Abram, not Abraham. Dia namanya masih lama, Abraham. Tapi saudara lihat, dia tidak tunggu sudah berhasil. Tapi dia dari awal sudah menjadikan Tuhan segalanya. Amen. Ini satu teladan yang kita belajar. Abraham built a personal altar of prayer worship before seeing the result of God's promise become true. Bagaimana dia melakukan mencari wajah Tuhan sebelum semuanya beres. Dia utamakan Tuhan. Martin Luther berkata, karena saya sibuk. Oleh karena itu, justru karena saya sibuk, saya harus berdoa. Martin Luther bilang apa, saudara? Martin Luther bilang apa? Justru karena saya sibuk, saya berdoa. Itu Martin Luther itu dia pencetus kekristenan. Jadi kalau saudara bilang Kristen lalu saudara bilang sibuk, lalu tidak berdoa, tidak membangun altar mesbah dengan Tuhan. Kalau saudara ketemu Martin Luther, saudara pegang tangan Martin bilang, lu agama apa? Kristen. Lu doa gimana? Nah, lu bukan Kristen, lu geser. Kenapa? Karena dia bilang justru karena dia sibuk dia berdoa. Itu artinya apa? Orang ini menjadikan Tuhan the center. Walaupun dia sibuk, busy. Tapi dia tetap keep the altar on fire. Dia terus membakar altar itu menyala. Saudara lihat, dia menjadikan Tuhan sebagai pusat, bukan tanah, bukan berkat atau kepastian masa depan. He made God the center, not the land, blessings, or certainty of the future. Dia tidak, karena masa depan saya. Tuhan menjadi segalanya, bukan masa depan. Ini bagian yang pertama. Jadikan Tuhan. Intim dengan Tuhan adalah harga mati. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kita mendapat pesan memasuki tahun 2028? Karena tekanan-tekanan yang akan datang dalam semua area kehidupan kita 2026 sampai 2034 semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat. Dan saya percaya hanya Tuhan yang bisa lepaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa lepaskan kita. Oke? Karena itu bilang kiri kanan, bangun altar rohani kamu. Nah, seperti Daud, seperti Abraham. Yang kedua, bergerak bersama. Bilang kiri kanan, bergerak bersama. Come on, lihat kiri kanan, gila. Moving together. Kasih tahu di kiri kanan. Ayo bergerak bersama. 2024, 2026 kita mesti ini. Artinya apa? Persatuan menentukan terobosan. Apa? Unity determines breakthrough. We never have breakthrough unless we got the unity. We reach to the unity. Ya. Percepatan ilahi dilepaskan ketika jemaat bergerak dalam kesatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Divine acceleration is released when the congregation move in unity, not in isolation. Ini sangat penting. Mazmur 133 ayatnya sangat lama.
Dari dulu bicara kesatuan. Bilang apa saudara? Kesanalah Tuhan memerintahkan. Kesana itu, where? Di sana itu apa? Kesana itu apa? Come on. Di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Bukan Tuhan sarankan, bukan Tuhan arahkan. Tuhan bestow, God bestow the blessing to the unity. Tuhan perintahkan berkat kepada. Kalau Tuhan perintahkan, tengah malam juga bisa diberkati, saudara. Kalau Tuhan perintahkan yang tidak bisa, yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Karena itu jaga kesatuan. Bilang kiri kanan, ayo bergerak dalam kesatuan. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Singkirkan roh persaingan dan perpecahan. Get rid of the spirit of competition and division. Ini harus dibilangin. Kenapa? Saudara tahu, roh kompetisi dan persaingan ini musuh bebuyutan bagi orang atau komunitas yang diberkati. Kalau komunitasnya masih jalan kaki semua, rumah kontrakan semua, honor semua, masih pelajar semua, masih mahasiswa semua. Wow, itu sharing life. You have, I have. Kamu punya, saya punya. Because we all just students, boarding house. Semuanya mahasiswa, rumah kos-kosan, makannya mie sedap. Gara-gara satu mie bagi 5 orang tidak sedap lagi, saudara kasih. Oke. But when we got the house, when we got the motorbike, we got the position, we got our own job, own career, own business. Waktu kita berhasil punya rumah, punya kios, punya auto, punya mobil, punya istri, punya anak, punya suami, we have everything. Waktu kita sudah diberkati, our enemy is competition and disunity. Ancaman bagi gereja yang diberkati, ancaman bagi gereja yang makmur adalah kompetisi dan persaingan. Waspada. Ini penting. Kalau kita tidak waspada, saudara kasih, kita akan diporak-porandakan dengan disunity dan kompetisi. Saudara kasih, di dalam tubuh saya dan saudara ini, apa yang terjadi kalau dalam tubuh saya dan saudara ini? Telinga, mulut, mata berkompetisi. Tangan tidak mau kalah dengan rambut. Kalau rambut bisa panjang, tangan juga bisa. Saudara tidak menyaut. Rambut bilang, lusa yang bisa panjang, beta juga panjang. Waktu tangan panjang, semua barang hilang habis. Apa yang terjadi kalau tubuh ini bersaing? Hidung bilang lusa yang bisa pi atas, beta juga mau pi atas. Begitu hidung balik pi atas, dia keluar seperti air masuk di kanal pot. Saudara lihat? Coba kalau tubuh saya dan saudara bersaing satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Tubuh itu hancur, tubuh itu dysfunction, malfunction. Saudara, saya percaya bahwa ke depan kita semakin diberkati. Amin. Amin. Karena Tuhan mau untuk kita mencapai tujuan dengan berkat. Tetapi waspada dengan disunity dan competition. Kalau saya diberkati, saya harus melihat saudara-saudara lain juga diberkati. Amin. Kita saling support satu dengan yang lain. Ini harus kita bahas. Next, kita lihat selanjutnya apa lagi? Bangun budaya saling menopang dan melayani. Wow, itu luar biasa. Budaya, build a culture of mutual support and service. Ya, saling, budaya saling. Budaya apa, saudara? Budaya apa? Saling ini penting. Justru karena kita punya banyak, kalau kita saling, satu orang kasih sedikit-sedikit aja. Dulu kalau kita nggak punya apa-apa, hanya 2-3. Saya ingat dulu waktu kita baru mulai bertumbuh, itu yang punya motor itu hanya 1-2 orang. Yang punya mobil 1 orang. Jadi kita semua ini baku rampas ini motor, saudara guys. Yang punya mobil 1 orang, yang tahu bawa oto juga 1 orang. Jadi kalau suruh pergi mana-mana dia tak putar, kau diam-diam saudara. Tunggu kapan dia datang. Susah, karena tapi sekarang semua bisa. Semua bawa motor bisa, bawa mobil bisa, semua bisa ini dan itu. Sebenarnya sedikit saja sudah cukup.
Amin. Amin. Tapi rasaku besok. Ini jaga. Karena 2026 kita akan dihantam. Mungkin ini sederhana, tapi ini akan membangun. Saudara lihat, kita ini punya banyak peluang, punya banyak. Kalau jalan kaki, saya belum sampai di Oipura, baru sampai di Gresion pembawa sistem. 3-4 orang tawar saya, Kak, Pak, mari naik. Sana saya mau jalan. Kalau dulu saya jalan Kupang, mana tidak ada orang tokor, saudara. Karena kita belum ada relasi. Kemarin saya ke Sydney aja tuh, yang jemput saya itu banyak yang jemput saya. Ini kawan-kawan saya mau ke situ, oke. Akhirnya saya khotbah di gereja lain, tinggal di pendeta lain punya rumah, pendeta lain yang ajak saya makan lagi, saudara ngasih. Jadi saya seorang diri tinggal di tempat yang berbeda, khotbah berbeda, makan diajak orang yang lain. Kenapa? Karena kita sudah bertumbuh, 40 puluhan tahun, melayani Tuhan masa orang tidak kenal. Kita punya banyak informasi, saudara kita di sini lihat, banyak punya informasi banyak. Ada yang DPR, ada yang kepala ini, ada yang punya, kita punya, banyak. Apalagi pengalaman. Saya sudah menikah mau berapa tahun? 2085 sampai 2000 itu nikah berapa tahun? 30 tahun lebih. Saya pun cucu putih, cucu hitam semua ada, saudara ingat. Ya. Mau ama lobo, mau ama kona ada semua, saudara. Ya. Bailahin, baile ada semua. Saudara mau kurang apa? Saudara mau diskusi soal. Kita punya banyak informasi yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Amin. Nah, manfaatkan. We have to use the capacity that the Lord given the reach of the community to support one another. Kita ini harus gunakan. Jangan saudara, diam-diam sampai sana mau ngomong. Diam-diam. Tidak mau kita, diam. Betul, yang paling merusak saling mengapa? Beta sama utang budi. Nanti kalau dong tolong bangkit. Itu yang membuat kita rugi. Saudara kau yang kasih, kalau tangan dibantu korek telinga, kira-kira tangan berutang kepada telinga atau telinga berutang kepada tangan? Mana kira-kira? Tidak ada yang berutang. Karena sewajarnya. Bayangkan kalau telinga tuli, gara-gara penuh kotoran sini. Tabrakan, tangan patah. Karena belnya tidak kedengaran. Oke? Ini ilustrasi saudara sudah mengerti. Tapi ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kita mesti jaga ini. Yang mengerti katakan. Banyak hal. Ada yang sekolah di swasta, kuliah di swasta. Padahal masuk di negeri bisa. Karena kita punya kenalan-kenalan cukup banyak. Bemo omong nanti begini, Saudara kenal, kita mesti manfaatkan peluang yang ada di dalam komunitas ini. Haleluya, amen. Ada banyak hal. Asal saudara komunikasi, amin saudara. Yang merusak itu adalah kita sudah menafsirkan orang sebelum kita dengar. Pas saya ketemu orang, mungkin ketemu saya leher tadi malam tuh kurang baik ya saya begini sedikit. Wih itu bapak tua sombong sekarang. Padahal saya ternyata tidur tersalah di sini. Saudara tidak tanya kenapa Kak miring? Itu manusia kalau lihat beta dia putar leher. Padahal saudara tanya, Kak kenapa leher miring? Aduh tadi malam GP ada korek kena. Nah, tapi saudara tafsir salah. Itu contoh. Saya percaya jemaat ini tidak kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Amin. Saya kemarin ketemu mantan gubernur, saya cerita di dalam seminar. Wih semua pendeta-pendeta sharing segala macam. Mantan Pak Gubernur bilang, pas sebelum bikin itu jangan om, turun sana. Saya ketemu di tempat tersendiri habis acara, saya bilang, Bapak saya perlu ini. Langsung mesin impor dari Cina sudah datang di VL, tiang-tiang listrik puluhan, bayar mungkin 100 juta barangkali, sampai tinggal lagi sebentar karena kita kenaikan listrik sampai besar sehingga kita tunggu antrian. Saya tanya,
Dia senang, dia bilang, saya senang tuh dia tunas bangsa di Pak John, tuh gereja bagus. Karena kalian mau lakukan banyak hal. Saudara lihat, kita punya banyak relasi. Jadi saya mau kasih tahu, masuk 2026 banyak berkomunikasi. Amin. So tanya, saudara mau tanya mobil, beli cash, beli kredit, beli bekas, beli new grade, tanya saya. Saya sudah lewati semuanya itu. Saya mulai dari tumpang tangan mobil di Ramayana sana. Saya masuk, saya duduk di itu mobil maafin, saya setir dalam nama Yesus. Tahu-tahu saya dapat. Saudara tanya saya kiat-kiatnya, saya kasih tahu saudara. Haleluya, amin. Bilang kiri kanan, jangan tahan-tahan. Kadang-kadang kita tahan malu, tahan gengsi, akibatnya tahan lapar, saudara kasih. Saya berdoa 2025 kita saling membangun yang luar biasa. Karena kesana Tuhan perintahkan berkat. Amin. Next, apa lagi yang terjadi? Baca sama-sama, 2, 3. Kasih nada tinggi, 2, 3. Satu visi, satu hati, satu tujuan. Ini sudah 2005 semua habis saudara. Masih rendah terus. Ayo saudara kasih. Apa saudara? Ya, satu hati bukan begini saudara. Bukan begini. Satu hati itu praktek. Haleluya. Amen. Kita sedang berdiri di gerbang tahun baru 2026. Ibrani 12 ayat 1 baca bersama saya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Memasuki gerbang 26 dengan melepaskan segala beban dan dosa. Dan tidak ada apapun yang terjadi di 2025 ini memenjarakan apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kita di 26. Amen. Jangan biarkan kita di penjara. Kaki sudah masuk di 26, tapi mental masih penjara 2025. Harus lepaskan itu semua. Jangan bawa-bawa. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, mari kita membersihkan mesbah kehidupan rohani kita. Amen. Mari kita membersihkan mesbah kehidupan rohani kita. Ya. Karena itu saudaraku yang kasih, kita lepaskan segala kegelisahan, kepahitan, luka batin, emosi yang terluka, kecewaan, apa tuh ada dosa-dosa tersembunyi dan sebagainya. Kita lepaskan itu. Memilih pengampunan, haleluya, pemulihan dan kekudusan, amen. Biarlah mesbah hati kita murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita memasuki tahun 2026 dengan tujuan ilahi dan menutup pintu kuasa kegelapan yang dibangun oleh kuasa jahat. Amen. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Ini yang harus kita lakukan itu. Hidup kita Engkau selaraskan dengan rencana sorga di tahun 2026 ini. Kita memasuki 2026 dengan roh yang menyala-nyala. Iman. Kami hidup, pengharapan kami teguh, amin. Roh kita, roh kami semua berkobar-kobar dan melayani dengan taat, amin. Kita percaya setiap janji Tuhan digenapi tepat pada waktunya, amin. Ini adalah bagian-bagian unsur-unsur kesatuan yang harus kita bangun. Kita memasuki tahun 2026 dengan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, amin. Saudara yang kasih, kemurahan adalah kemampuan berkat sumber dari Tuhan yang membuat kita mendapatkan sesuatu di luar kemampuan kita. Dan kemurahan Tuhan siadakan bagi kita dengan kelimpahan. Amen. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kemurahan atas kita. Kemurahan Tuhan atas kehidupan rohani kita, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan pelayanan kita. Amin. Kami berjalan bukan dalam kekurangan, melainkan dalam pemberian dan anugerah Tuhan. Anda bisa katakan amin? Karena itu saudara yang kasih, di 2026 ini adalah tahun di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam percepatan supernatural, peningkatan supernatural dan perluasan supernatural, dan menikmati kemurahan yang berlimpah-limpah. Amen. Mari saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya deklarasikan bahwa semua yang ini terjadi. Katakan amen. Umat Tuhan,
Inilah pesan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 3 hal yang kita tinggalkan di 2025 dan 2 hal yang kita bawa untuk menyongsong 2026. Tapi sebelum perjamuan kudus, saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama untuk kita akan ada pengakuan iman. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita mulai dari atas 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan menerima diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda bahwa baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita akan menerima perjamuan kudus dan saudara bisa membuka elemen rotinya, saudara pegang dan saya minta untuk LCD bisa keluarkan lagi. Tadi saya sudah coba membacakan doa untuk kita bersama-sama deklarasi dan kita akan sama-sama doa pelepasan dan doa deklarasi memasuki tahun 2026 dalam perjamuan kudus ini. Memasuk 2, 3. Doa pelepasan dan doa deklarasi memasuki tahun 2026. Kami membersihkan mezbah kehidupan rohani kami. Kami melepaskan segala kegelisahan, kepahitan, luka batin, emosi yang terluka, kekecewaan, dan dosa yang tersembunyi. Kami memilih pengampunan, pemulihan, dan kekudusan. Biarlah mezbah hati kami murni dan berkenan di hadapan. Kami memasuki tahun 2026 dengan tujuan ilahi dan menutup pintu kuasa kegelapan yang dibangun oleh kuasa jahat. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Hidup kami Kau selaraskan dengan rencana surga di tahun 2026. Kami memasuki tahun 2026 dengan roh yang menyala-nyala. Iman kami hidup, pengharapan kami teguh. Roh kami berkobar untuk melayani dan taat. Kami percaya setiap janji-Mu digenapi tepat pada waktunya. Kami memasuki tahun 2026 dengan kemurahan-Mu yang berlimpah atas kehidupan rohani, keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Kami berjalan bukan dalam kekurangan, melainkan dalam pemberian dan anugerah. Tahun 2026 adalah tahun berjalan bersama Tuhan dalam percepatan supernatural, peningkatan supernatural, perlahan supernatural, dan menikmati kemurahan yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan deklarasi dan terima. Amin. Pergilah menyongsong tahun yang baru sebagai saksi Kristus dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin.